tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami mau masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan, kami bersyukur. Ya Lama ya Sikir, 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 ya Lama ya ke
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kasih setiamu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga dan menyertai kami hingga pagi hari ini Bapa. Kami boleh berada di dalam rumah Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, sementara kami akan beribadah, Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini. Engkau memberikan hikmat dan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila masih ada kuasa jahat, roh-roh iblis yang ingin mengganggu dari hati pikiran kami, ataupun dari ruangan ini, kami mau satukan hati. Kami panggil nama-Mu Tuhan yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ditolak dan dipatahkan segala roh iblis yang ingin mengganggu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berdaulat di tempat ini, menguasai tempat ini Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita angkat suara memuji namanya, sebab Yesus baik. Haleluya. Yuk tepuk tangan. Betapa baik Tuhan.
katakan haleluya. Kita mau lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Lord, you are good. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are good. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. So good, so good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, oh you are good all the time, all the time. You are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Haleluya. Katakan kanan kirimu, Yesus baik. Apapun yang saudara alami saat ini, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan bekerja. Percayalah bahwa waktu Tuhan yang paling terbaik, waktu Tuhan tidak pernah terlambat.
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, pujikannya dari hati saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Serukan, ayo. Ku kan melihat Dia jadikan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi hidup kita. Yang yakin katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali berada di rumah Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, mengambil benih firman dari hati kami, bersatu hati kami katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai sebenarnya oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan haleluya. Shalom. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara. Ayo serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat menyaksikan buat yang melihat melalui YouTube maupun televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin lampu di depan saya 2 ini dikecilin sedikit. Hari ini saya akan berbicara dengan judul firman Tuhan. Mari kita baca bersama. 2, 3. Iman yang bertumbuh, ya. Saudara harus punya iman yang bertumbuh. Kenapa? Ini ayat emasnya. Kita baca bersama, yang di rumah juga ikut membacakan.
dari Roma 1 ayat yang ke-17. Mari angkat suara-suara. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Sekali lagi yang huruf yang paling besar kita baca lebih keras. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Amin. Yang orang benar di tempat ini dan yang di rumah katakan saya orangnya. Saudara, hidup bukan oleh uang. Jangan salah itu. Saudara akan hidup oleh apa saudara? Oleh apa? Jawab yang keras. Iman. Jadi kalau saudara dalam hidup ini tidak bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa karena Allah kita, Allah yang dahsyat adanya. Itu artinya saudara hidup karena kekuatan saudara sendiri. Perhatikan, orang di luar Tuhan juga hidup. Kita juga hidup. Apa yang membedakan? Kita hidup yang pertama, yang utama adalah dengan iman. We live by faith. Mereka tidak mempunyai iman kepada Allah yang luar biasa. Jadi kalau melakoni suatu pekerjaan yang sama, orang yang benar yang hidup oleh iman, itu kerjanya tidak sepayah orang dunia. Haleluya. Kalau saudara yakin itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tidak yakin, tidak akan pernah terjadi. Ini ayatnya ini jelas. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh uang, oleh kepandaian, oleh apapun juga. Kalau iman saudara makin besar, hidupmu juga akan makin diberkati. Haleluya. Ya, sekarang kita melihat poin-poin iman yang bertumbuh itu seperti apa. Yang pertama yang paling dasar lebih dahulu, ayo kita baca bersama. 2, 3. Iman yang menyelamatkan. Yang pertama hal yang paling dasar adalah iman yang menyelamatkan. Saya ambil dari Kisah Rasul 16 ayat 29 sampai 31. Kita akan dengarkan pembacaannya, saudara perhatikan dengan baik. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Yang paling gampang, orang kalau mau selamat itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bukan menjadi orang Kristen, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa hubungannya Pak dengan orang Kristen? Ya karena di kekristenan diajarkan tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa melihat ayat yang saya garis bawahi. Gimana caranya selamat? Kepala penjara itu tanya. Paulus jawab, percaya, hanya percaya saja. Tetapi masalahnya, orang untuk percaya itu tidak semudah orang bicara, ya. Banyak yang menawarkan keselamatan, kan ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Banyak yang menawarkan keselamatan, tetapi dengan berbagai macam syarat. Contohnya, kalau mau selamat, ya kamu yang pertama harus tidur di atas paku. Nah misalnya, saudara akan melihat itu orang tidur di atas paku. Kemudian berjalan dengan sandal yang ada apa saudara? Pakunya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidur di atas paku, jalan dengan sandal ada pakunya. Yang ketiga apa? Jualan.
Ya, sebentar dulu. Saudara-saudara yang ada di tempat ini dan yang melihat saya mendengarkan dengan fokus dan konsentrasi, katakan haleluya. Saya tidak mau saudara memandang saya dengan wajah yang seram atau wajah dengan romantis ya. Ada memandang saya dengan wajah begini. Kayak saya ini musuhnya begitu ya. Padahal saya memberitakan firman Tuhan. Ada juga yang melihat dengan pandangan yang sayu-sayu begini. Coba lihat kiri kanan saudara. Pastikan matanya itu melek saudara ya. Meskipun pakai kacamata, kalau pakai kacamata hitam dibuka saja kacamata hitamnya. Oke, kita kembali lagi. Syaratnya macam-macam. Tidur di atas paku. Saudara enggak pernah lihat tayangan itu. Orang tidur di atas paku. Kalau di India itu ada aliran agama yang seperti begitu. Ya. Kemudian pergi jalan dengan sandal atau kasut, ada sepatunya. Terakhir ini tambahan saya, dia harus jualan paku saudara ya. Tapi belum tentu juga selamat. Apakah mereka selamat? Jawabannya tidak. Syaratnya macam-macam. Disuruh puasa sekian hari, muti dan lain sebagainya. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan jaminan siapa yang mengikuti Dia pasti akan selamat. Yang yakin katakan haleluya. Jadi saudara bantu saya hari ini. Suara saya tidak sebaik saudara, tetapi jawaban saudara jangan lebih jelek dari saya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, amin. haleluya. Saya juga pernah sering mengajar ini di kelas SMS ya. Saya katakan tidak terlalu tahu, pernah sih ke rumahnya seseorang, tetapi saya agak lupa ya. Misalnya saja saya mau ke rumahnya Pak Robi, saya tidak tahu rumahnya. Gimana caranya saya supaya tahu? Saya tidak tahu jalan ke surga itu seperti apa. Kalau tanya sama Tuhan tidak mungkin. Tanya sama Pak Robi dia orangnya cuek. Yang paling gampang saya ikuti saja anaknya. Saya ikuti anaknya Jeremy itu yang pagi ini sudah makan. Sudah makan? Haleluya. Ada pertobatan di gereja ini, puji nama Tuhan. Ya, saya ikuti Jeremy. Dia ke sekolah SMA 4, dia ke sini beli ikan ya dan lain sebagainya. Tapi satu kali kalau sudah malam, dia pasti pulang kemana saudara? Dijawab ke rumahnya. Yesus itu adalah anak Allah, pribadi Allah yang kedua, anak Allah, Allah anak. Kalau kita ikuti Yesus dan dia mengatakan, akulah ini jalan, aku ini jalan. Kalau kita ngikuti dia seperti saya ngikuti Kaleb, saya akan sampai rumahnya Pak Robi. Kalau saudara ikuti jalannya Yesus. Dan yang kedua dikatakan jalan itu benar. Kaleb mungkin menyesatkan karena dia tahu saya mengikuti. Tapi Yesus tidak pernah menyesatkan saudara. Haleluya. Dan yang ketiga jangan lupa hidup. Bukan hanya hidup di dunia ini tetapi juga hidup yang kekal. Makanya kalau saudara sudah taruh iman kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus, jangan pernah digeser lagi untuk percaya kepada yang lain yang jauh lebih rendah tingkatannya daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada sebuah kisah nyata seorang rabi Yahudi yang bernama Yohanan bin Sakai ya. Dia mengatakan demikian kepada muridnya sebelum dia meninggal. Nanti kalau aku mati, jangan kubur aku dengan jubah putih atau hitam. Kenapa putih atau hitam? Seperti saya pernah katakan di jam doa, orang Yahudi itu cuma punya 2 baju saja. Kalau enggak putih ya hitam, itu pakaian mereka. Kadang dipakai bersama-sama. Jasnya hitam, dalamannya putih. Tetapi dia berpesan sama muridnya,
nanti kalau aku mati jangan dikubur dengan jubah putih atau hitam. Ditanya sama muridnya, why? Kenapa? Ya kan? Soalnya begini, nanti kalau saya pakai jubah putih, saya yakin saya masuk surga. Ternyata saya enggak masuk surga, masuk neraka. Yang masuk neraka semua pakai baju hitam. Saya pakai baju putih sendiri. Kan ketahuan mencolok. Betul kan saudara? Dan sebaliknya kalau saya dikasih baju hitam, saya berpikir nanti masuk neraka. Ternyata saya masuk surga. Kan aneh sendiri. Jadi jangan kasih saya baju putih atau hitam. Nah saudara-saudara yang di tempat ini, yang memakai baju putih atau hitam, tetaplah pakai baju saudara. Daripada saudara membuka baju saudara. Haleluya. Itu karena dia tidak ada kepastian. Orang Yahudi, Rabi Yahudi sendiri dia tidak pasti dia mati masuk surga atau masuk neraka. Saudara kalau ditanya sama orang, kamu kalau mati nanti masuk surga atau masuk neraka? Saudara mungkin jawab dengan yakin, tapi sudah itu saudara ya ragu. Jangan-jangan saya nanti seperti Rabi Yahudi itu. Jadi kalau mati saudara ingat jangan pernah pakai baju putih atau hitam, oke? Ya, pakai saja baju batik. Haleluya. Kemudian ada cerita lagi yang nyata. Dr. Sun Yat-sen. Siapa dia? Dia tokoh revolusioner dari daratan Cina yang akhirnya menjadi presiden di Taiwan. Ya, Dr. Sun Yat-sen, dan dia ini sudah bertobat dan menjadi orang Kristen. Yang mentobatkan dia adalah seorang penginjil yang bernama, kalau ini namanya saya ingat karena ada nama John-nya. Kalau tidak ada nama John-nya saya sering lupa saudara ya. John Kerr. John Kerr, bukan John Kera ya, John Kerr. Ditobatkan oleh John Kerr dan dia bertobat. Satu kali dia menghadiri KKR di Shanghai dan di sebelahnya Sun Yat-sen yang menjadi Perdana Menteri ini. Ada salah satu menterinya, Menteri Perhubungan. Waktu itu yang memimpin KKR manggil altar call bagi siapa yang mau bertobat ya. Dia tahu Menteri Perhubungannya ini belum bertobat. Dia kasih tahu, maju kamu, terima Tuhan Yesus. Menterinya ini jawab begini saudara. Saya malu. Kenapa? Ya orang-orang kan tahu saya pejabat tinggi. Saya juga duduk di sebelahnya Bapak kan. Berarti pejabat tinggi. Terus kapan kamu bertobat? Kasih aku waktu 1 kali 24 jam. Saya akan pikirkan hal itu. Oke, katanya saudara, saya kan tidak bisa dipaksa mau terima Tuhan atau tidak. Itu malam, paginya tidak sampai 12 jam. Ada orang yang taruh bom di mobilnya. Dan menteri itu mati tanpa dia pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ya. Jadi kalau ada kesempatan saudara memberitakan Injil kepada keluarga saudara, kepada teman terdekat saudara, yang pertama yang paling gampang itu hanya percaya kepada Tuhan Yesus maka akan diselamatkan. Katakan percaya. Ya, tekankan itu kepada orang yang saudara ingin selamatkan. Pokoknya kamu percaya dulu, maka akan selamat. Puji nama Tuhan. Yang kedua, mari kita baca dengan suara yang yakin. 2, 3. Iman yang taat. Kalau saudara melihat gambarnya itu gambar yang luar biasa. Makanya dia disebut Bapak orang beriman. Jadi Bapak kita itu bukan lagi Adam, bolak-balik saya katakan. Tetapi siapa saudara? Abraham. Dialah Bapak orang beriman, karena saudara orang beriman, maka bapak moyang saudara yang pertama adalah Abraham. Nah, kita pendengarkan dulu pembacaan Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin, ya. Karena anugerah saudara diselamatkan oleh iman. Jadi ini hubungannya dengan yang pertama, iman itu yang menyelamatkan saudara. Kemudian perhatikan yang terutama di sini ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama, kata kita ganti saya. Pegang dada saudara. Ya, 2, 3. Karena saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Cukup. Saudara ini buatan siapa? Allah. Mazmur mengatakan sejak dalam kandungan Tuhan sudah menenun saudara. Dia sudah mengenal saudara. Bapak ibu saudara waktu saudara masih dalam kandungan tidak tahu rupa saudara seperti apa nantinya. Tapi Tuhan sudah tahu karena dia yang menenun saudara. Dan kalau saudara sudah lahir dan menjadi dewasa, saudara punya satu tugas yang utama. Apa itu di sana dikatakan? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Satu kali ada seorang ateis. Ateis ini tidak mengenal, tidak percaya kepada Allah. Dia berkata, saya memang tidak percaya akan adanya Allah. Tetapi kalau memang benar yang saya dengarkan, bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Saya rasa, kalau benar loh itu, saya rasa itu adalah tetangga saya. Kenapa? Karena tetangga saya ini sangat baik orangnya. Jadi mungkin dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Dan satu kali akhirnya ateis itu bertobat karena tetangganya yang baik. Nah saudara di lingkungan masing-masing tinggal itu bagaimana? Bisa menjadi suatu nama pembicaraan yang baik atau justru sebaliknya? Saudara tukang membuat masalah, tukang pinjam uang, tukang ini dan itu dan lain sebagainya, paling ribut rumahnya. Atau saudara ini bisa menjadi berkat bagi sekeliling sehingga sekeliling itu bisa menyaksikan bahwa mungkin saudara ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jangan heran sebab firman Tuhan mengatakan kita ini Allah. Haleluya. Saudara itu Allah. Tapi belum mencapai kesempurnaan. Bagaimana kalau Allah kok masih suka nipu, masih suka ngerokok, masih suka berjudi, masih suka berbuat hal yang tidak baik? Yang kedua, iman itu membuat kita tuh bisa taat. Orang bisa melakukan hal-hal yang baik kalau dia membaca Alkitab, memasukkan dalam hatinya dan melakukan. Sama dengan saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara melakukan apa yang saudara dengar. Itu namanya taat. Melakukan kehendaknya siapa? Siapa firman itu? Yesus sendiri, Allah sendiri. Kalau kita tidak mentaati, tidak melakukan kehendaknya, kita tidak akan bisa menjadi Allah. Jangan salah saudara ya, banyak orang yang berjuang ingin berbuat hal yang baik, tetapi belum tentu dia benar. Makanya tadi di ayat yang di depan kita baca Yesus berkata, aku ini jalan, yang kedua itu kebenaran, yang penting itu benar. Dari mana kita bisa mendapatkan kebenaran? Yohanes 17 mengatakan, firman-Ku adalah kebenaran. Jadi kalau saudara membaca firman, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, maka yang saudara lakukan ini pekerjaan yang benar. Dan benar itu pasti baik. Baik belum tentu benar. Kemudian,
Banyak orang di luar sana yang jauh perbuatannya lebih baik daripada kita. Tetapi belum tentu mereka itu selamat, belum tentu. Berkali-kali saya memberikan contoh. Kakaknya daripada emak saya, kami panggil Kukong. Itu dulu, itu saya dengar cerita. Kalau dia naik sepeda di Surabaya, terus dia lihat di jalan itu ada lubang, dia akan berhenti dan menempikan sepedanya. Di lubang itu dia lalu taruh pohon atau batu atau apa, tanaman kecil supaya orang tidak jatuh di lubang itu. Apakah itu perbuatan yang baik? Baik. Tetapi apakah Kukong saya ini selamat? Maaf, tidak, karena dia tidak pernah percaya kepada Tuhan. Perbuatan baik saudara tidak menghantar saudara kepada keselamatan, tetapi jangan dibalik. Kalau gitu saya sekarang gak usah berbuat baik dong Pak. Siapa yang bilang? Salah satu buah pertobatan itu berbuat baik. Jadi kalau saudara mengatakan saudara sudah bertobat, tetapi saudara tidak berbuat baik, itu namanya saudara membohongi diri sendiri. Coba colek kiri kanan saudara dan katakan, lakukan perbuatan yang baik. Ya, saudara kalau misalnya saudara dicolek tanya, contohnya bagaimana? Traktir saya makan habis ini. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, ada satu kali orang bersaksi di gereja. Dia ngomong begini. Dulu Tuhan Yesus membuat mujizat. Dia merubah air menjadi anggur. Pernikahan di Kana. Itu adalah mujizat Tuhan yang pertama dan luar biasa. Karena merubah air yang biasa menjadi anggur. Tetapi saya ingat ada pendeta yang mengatakan kita ini bisa melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Dan saya adalah saksi contoh nyatanya. Wih, orang-orang diam dong. Yesus merubah air jadi anggur. Orang ini bersaksi merubah air jadi apa? Kan begitu. Saya kebalikannya. Kalau Tuhan merubah air menjadi anggur, saya melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya merubah anggur menjadi televisi, menjadi kulkas, menjadi sepeda motor. Ayo, saudara berpikir, ngerti nggak saudara? Ya, Yesus merubah air menjadi anggur. Saya merubah anggur menjadi TV, kulkas, sepeda motor dan lain sebagainya. Wih, orang-orang tercengang. Tidak ada di Alkitab dikatakan Yesus merubah air atau anggur menjadi televisi, tidak ada. Karena memang zaman itu belum ada televisi, saudara. Begini saudara ceritanya. Dulu saya ini orang yang suka minum. Contohnya adalah salah seorang rekan kita di sebelah sana. Ya, kalau saudara kurang cepat melihat karena ngantuk, tidak ada di YouTube rekamannya ini. Gerakannya sangat cepat. Dulu saya ini suka mabuk-mabukan. Uang saya habis untuk mabuk, untuk beli minum. Dan bahaya saudara ya kalau orang sudah ketagihan minum. Yang pertamanya minumannya Johnny Walker. Uangnya sudah menipis jadi Johnny Paul. Akhirnya jadi tikus Paul. Ya. Arak-arak oplosan itu kalau saya lihat pembuatannya itu sangat menyeramkan. Kalau saudara membeli narkoba yang paling top itu adalah heroin. Itu proses pembuatannya menjijikkan. Sabu-sabu juga menjijikkan saudara. Ya. Nah, arak oplosan itu kenapa seringkali membuat korban mati? Karena macam-macam dicampur. Semakin bikin teler itu semakin enak. Semakin luar biasa. Jadi kalau arak cap tikus itu masih mahal. Arak cap oplosan itu yang bahaya. Jadi saudara yang masih suka minum-minum arak di tempat ini bertobat. Lebih baik saudara minum air putih saja, itu lebih sehat. Dulu saya suka mabuk-mabukan. Sekarang sejak saya terima Tuhan, saya dengar firman, saya belajar melakukan. Saya enggak pernah mabuk-mabukan, sehingga uangnya yang untuk beli anggur, beli arak itu saya tabung. Bisa jadi apa saudara? Televisi, kulkas,
mobil dan sebagainya. Maka itu saudara juga mungkin bukan arah ikatan saudara. Mungkin ikatan saudara itu adalah judi kecil-kecilan, togel. Ya, saya merasa sampai sekarang judi itu masih banyak. Tidak percaya, lihat saja judi online itu. Coba tanya kiri kanan saudara, kamu ya orangnya pelakunya. Coba. Dan perputaran uang judi online itu tidak main-main saudara. Kenapa? Makin lama orang itu makin ingin cepat kaya, tetapi tidak ingin banyak bekerja. Ya, mau cepat kaya, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Ya kerja yang giat. Nggak kaya-kaya Pak, saya kasih tips saudara, gampang. Korupsi sebanyak-banyaknya. Pendeta apa itu kok sesat begitu ya, kalau yang dengar di YouTube gak dengarkan baik-baik omongan saya. Ya, kalau zaman sekarang, coba saudara ya, berbeda sekali dengan zaman saya dulu. Kalau zaman sekarang saudara jalan-jalan pergi ke mall, katakan ke Living World, di mana itu Pak? Di dekatnya Livingstone saudara ya. Atau saudara ke mall yang dekat di sinilah Matahari atau Level 21. Ya. Rasanya uang 100.000 itu enggak ada artinya. Betul ya? Uang 100.000 enggak ada artinya. Apalagi Pak John Yudiarte bawa anaknya 4, 100.000 enggak ada artinya. 1 juta pun juga enggak ada artinya. Makanya kalau Pak John kemana-mana selalu yang pegang uangnya adalah anak-anaknya, bukan istrinya. Kalau istrinya lebih bahaya lagi saudara. Beli cat time, berapa cat time? Saya enggak tahu harganya. Sudah tahu cat time? Kalau enggak tahu, cat time gitu. 20.000, 25.000, minta, satunya minta juga. Ya Agus bawa anaknya ke mall, habis sudah 200.000 hanya untuk beli cat time. Perut belum kenyang, cuma kenyang minuman sama boba saja. Kalau zaman saya dulu bisa ngirit saudara ya, kenapa? Mall belum ada ya Pak David ya, mall belum ada. Sekarang saudara mau pergi jalan-jalan, masuk bayarnya mahal, makanya orang sekarang lebih senang ke pantai, karena pantai tidak bayar. Tinggal bawa tiker saja. Ya. Orang ingin cepat kaya, cepat dapat duit banyak, korupsinya makin lama makin gila. Tapi firman Tuhan menasihatkan, cukupkanlah dengan gajimu. Haleluya. Coba kita ngomong bersama-sama. Cukupkan dengan gaji saya. 2, 3. Cukupkan dengan gaji saya. Haleluya. Saudara bisa hidup dengan uang berapa toh? Di Indonesia ini paling luar biasa. Kalau saudara pergi ke negara-negara western, apalagi ke Jepang, ke Korea, ya Jepang begitu. Mau makan di warung, warungnya siapa yang jualan? Gak ada warung saudara. Kalau di sini saudara beli di warung 10.000 juga dapat. Betul ya? Saudara mau beli baju yang murah, tapi bagus, banyak. Pergi saja ke Tengkumar Barat. Betul? Jalan Marlboro itu, banyak. Mau merek apa saja ada. Di Indonesia ini luar biasa. Makan cuma nasi kerupuk sama sambal juga bisa saudara. Jadi jangan kita kepingin cepat kaya lalu berbuat hal-hal yang tidak baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang sebelum kita masuk bagian yang ketiga, ayo kita baca. Matius 5:14, saya, 2, 3. Saya adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Saya kasih gambar mercusuar. Tidak ada mercusuar yang itu pendek. Ya, sebab lampunya di atas. Kenapa disebut mercusuar? Karena yang paling atas ini namanya suar ini. Bukan suari, suar. Ya. Lampu untuk memandu kapten-kapten kapal. Dan biasanya mercusuar ditaruh di tempat-tempat yang banyak batunya. Supaya hati-hati mereka tidak menabrak batu. Saudara ini juga begitu. Harus bisa menjadi terang pertama bagi keluarga saudara yang masih hidup dalam kegelapan.
bagi teman-teman di kantor, di sekolah, dan lain sebagainya. Haleluya. Kemudian yang ketiga, ya, mari kita baca. 2, 3, iman yang serba mungkin. Coba kita ulangi dulu yang pertama tadi, iman apa saudara? Haleluya, luar biasa. Yang kedua, iman yang gampang. Yang ketiga, iman yang serba mungkin. Ada banyak hal yang tidak mungkin bagi kita. Misalnya, Pak Pohok disuruh ngeloncati, lompat tinggi, tidak usah 2 meter, 1 meter saja, tidak akan bisa. Ya, bisa tapi lewat di bawahnya. Tetapi bersama dengan Tuhan, jangan salah, saudara bisa melakukan hal-hal yang impossible. Haleluya. Wah, ini enak nih Pak, berarti saya bisa mencuri tanpa ketahuan. Bukan itu saudara, itu tuyul itu saudara. Lukas 1 mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang yakin dia katakan haleluya. Baca dengan suara yang keras bersama. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kalau sudah lihat gambarnya itu kan lucu ya. Tahu kan itu cerita apa itu? Yunus ditelan oleh apa? Ikan lele saudara ya. Gambarnya begitu soalnya, ikan lele itu ya, lele raksasa bukan. Jadi kalau guru-guru sekolah minggu ingat ya, kalau ngajar jangan pernah ngasih tahu itu ikan paus atau ikan hiu. Tidak dituliskan ikan yang besar. Karena sampai sekarang saya masih terus ingat sama pengajar saya yang sudah meninggal. Yunus ditelan ikan paus. Jadi saya kalau melihat ikan paus saya benci sama dia. Karena dia yang menelan Yunus saudara ya. Tidak ada ikan paus. Tetapi juga bukan berarti juga ikan purba, tidak ada. Ya, dinosaurus dan sebagainya. Iman yang serba mungkin ini, itu secara manusia tidak mungkin. Tetapi begini saudara ya, hati-hati dengan bagian ini. Saudara mesti pakai logika juga. Berkali-kali saya memberikan contoh. Sebentar lagi kita akan memasuki musim hujan. Saya kira kemarin itu hujan. Udara sudah seperti neraka rasanya. Betul saudara? Ya. Makanya saya melihat saudara pagi ini di gereja sangat tenang dan anyem karena apa? Dingin saudara. Kalau sudah di rumah saudara seperti ikan yang dikeluarkan dari air itu. Sini hadap sini, hadap sini, hadap sini, hadap sini, hadap sana. Berkali-kali saya mengatakan kita harus juga pakai logika. Sebentar lagi musim hujan. Pak, saya kalau pakai motor rumahnya agak jauh, hujan keras tuh. Keluar dari rumah pakaiannya neces sampai di gereja. Sudah seperti orang disemprot air begitu. Jadi kepingin mobil. Pak John dalam khotbah mengatakan iman yang secara manusia tidak mungkin. Saya memiliki mobil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Yang pertama gajinya kecil. Yang kedua, saya tidak bisa nyetir. Yang ketiga, bisa nyetir kalau kursus, tapi masalahnya mata saya sudah rabun dan katarak. Yang keempat, rumahnya saya ini, jawab saudara, gang, di dalam gang, dalam gang. Motor satu lewat saja, ada orang jalan, orangnya mesti mepet di temboknya orang, baru motornya lewat. Kalau motor 2 lewat, salah satu harus ngangkat motornya. Nah kalau saya punya mobil, mau diparkir di mana? Di jalan. Nanti besok pagi bangun, bannya hilang semua, dicuri orang. Ya, kalau sudah punya pikiran itu, janganlah berangan-angan, beriman, apalagi ngomong bahasa rohani. Beriman punya
mobil, jangan. Saudara robah dulu iman saudara itu, bukan punya mobil, tapi pindah ke rumah yang gang di dalam gang cukup. Jadi tidak 3 gang saudara, 2 gang saja cukup. Puji Tuhan kalau bisa 2 gang, gang di dalam gang cukup sudah. Haleluya, seperti itu. Lagi, saudara diajak teman jalan-jalan ke sebuah hotel. Katakanlah hotelnya namanya Kempinski. Wih, ini hotelnya orang Jepang mungkin. Ya mungkin. Kenapa namanya Kempinski? Ya, Apurva itu. Saudara jalan-jalan menikmati keindahan selfie-selfie. Terus saudara masuk ke Coral Reef restorannya itu. Waduh, luar biasa restorannya ini. Ya. Iseng-iseng saudara tanya berapa masuk di sana makannya. Katakanlah 1 juta. Lalu saudara di rumah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya beriman bulan depan saya akan makan di sana. Bulan depan saya akan makan di sana. Saudara pakai logika. Saudara bisa makan di KFC saja, Kentucky Fried Chicken, bukan Komang Fried Chicken, ya. Itu sudah anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi saudara jangan bermimpi makan di Kempinski. Sudah makan di Kentucky Fried Chicken sudah bagus, sudah peningkatan dari John Fried Chicken JFC. Ada yang bisa tahu singkatan J itu apa? Hah? Jaya, salah. John Fried Chicken. Saudara yang biasanya makan di Cibets, sekarang makan di KFC, itu sudah anugerah Tuhan. Katakan haleluya. Siapa mau ngajak saya makan di KFC nanti? Kentucky loh ya, bukan Komang. Ada beberapa contoh saudara. Daud ini bukan keinginannya dia mau ngelawan Goliat. Dia tidak berangkat dari rumahnya dengan cita-cita mau melawan Goliat. Tidak, dia tidak tahu. Begitu sampai di sana pun, jangan saudara berpikir Daud ini begitu lihat Goliat, lalu dia mengatakan dalam hatinya, aku akan membunuh dia. Itu tidak ditulis di firman Tuhan, tetapi saya yakin waktu pertama Daud lihat Goliat, dia juga punya rasa takut. Tentaranya Israel saja ketakutan, kakaknya yang besar-besar takut, dia enggak pakai apa-apa, maksudnya saya senjata, pakaian perang, dia juga merasa takut. Cuma ada omongannya Goliat yang kasar, yang menghina Tuhan, yang suka dia puji-puji waktu dia mengembalakan kambing domba di ladang. Itu yang menggugah dia. Penyebabnya adalah nama Tuhannya dihinakan. Baninya Tuhan Israel dihinakan. Dan itu yang membuat imannya timbul. Dia mengalahkan Goliat bukan dengan senjata apa? Ya. Kemudian yang kedua, Abraham. Dia sudah mikir dia tidak akan punya keturunan lagi. Umurnya sudah 100, Sarah 90. Sudah tua, sudah tidak menstruasi, tidak mungkin punya anak. Tetapi begitu ada malaikat Tuhan yang ngomong, tahun depan kamu akan punya anak. Itu baru dia tidak punya cita-cita yang aneh-aneh itu. Tadi saya dahului dengan cerita, jangan kita punya cita-cita yang terlalu aneh-aneh. Memang saya tulis, iman ini secara manusia tidak mungkin, tetapi pikirkan logika saudara. Jangan hanya dipakai iman ini untuk hal-hal jasmani. Coba lihat contoh-contoh yang saya kasih ini. Daud mengalahkan Goliat itu bukan untuk jasmaninya Daud. Dia tidak berpikir kalau dia mengalahkan Goliat nanti dia akan jadi pahlawan yang gagah perkasa, tidak. Abraham ini keturunannya yang akan menjadi bapak-bapak rohani kita. Abraham, Ishak,
Yakub, dan lain sebagainya. Bukan dengan iman Abraham yakin dia akan menjadi kaya raya. Jangan begitu. Iman saudara yang pertama ini bukan untuk hal jasmani, tetapi untuk hal rohani. Katakan bersama, iman saya yang pertama harus untuk hal rohani. 2, 3. Iman saya yang pertama harus untuk hal rohani. Seperti apa tuh Pak? Gampang. Saya tidak pernah puasa. Saya beriman, bulan depan saya bisa berpuasa 3 hari minimal. Nah itu dia. Lanjut 7 hari. Nanti kalau sudah terbiasa, ya 40 hari. Nanti pelan-pelan yang jasmani itu akan mengikuti. Jadi yang pertama jangan yang jasmani dulu. Jangan iman saya percaya saya akan bisa membeli rumah itu, rumah yang besar. Itu udah salah. Lagi, Nuh tidak bangun batra di atas gunung. Kenapa saya mengatakan di atas gunung? Loh, kayu itu banyaknya di gunung. Masa ada kayu di pantai, di atas gunung? Bukan untuk lalu sok-sokan. Wih, dikenal Nuh membuat batra besar di atas gunung, tapi nggak pernah dipakai. Bukan begitu. Tujuannya Nuh adalah untuk membuat generasi baru. Kenapa? Sesudah itu seluruh penduduk bumi yang ada pada saat itu dimusnahkan oleh Tuhan. Hanya 8 orang yang selamat kan. Ya, hanya 8 orang. Nuh istrinya 3 anaknya dan 3 menantunya. Itu melanjutkan new generation. Jadi saya luruskan lagi. Iman itu bukan yang pertama tuh hal-hal yang jasmani untuk menyenangkan kedagingan saudara. Tidak bisa. Kalau untuk hal yang rohani, karena perjalanan kita nih menuju ke tempat yang kekal. Saudara beriman dengan roh Tuhan yang saya miliki, saya bisa melakukan firman Tuhan meskipun itu sulit. Nah itu hal yang bagus. Hidup saudara berubah, tertata, jasmani saudara juga akan mengikuti. Haleluya. Jadi urusan soal mobil, rumah itu tidak usah khawatir. Seandainya pun di dunia ini sudah tidak pernah punya rumah sendiri. Tapi saudara dengan mata iman membayangkan ada rumahmu di surga bertuliskan nama saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Amin. Pertama, untuk punya iman yang impossible jadi possible, itu dengar dulu firman. Baca Alkitab, dengar firman Tuhan yang baik. Kemudian disimpan. Kalau enggak disimpan bagaimana bisa timbul? Bagaimana bisa muncul? Jadi rema. Saudara renungkan lagi. Itulah sebabnya saya masih membuat rekaman YouTube. Di saat banyak gereja sudah mulai tidak ada YouTube lagi. Kenapa? Karena saya berpikir ini bisa memberkati yang pertama jemaat di tempat ini dan orang-orang di luar sana. Saudara bisa mendengarkan kembali rekamannya dengan baik. Bukan hanya untuk mengejar hadiah. Kalau dapat syukur, ya. Minggu ini tidak ada yang dapat. Kalau tidak dapat, ya. Ini mempertebal iman saudara. Ingat, orang benar hidup oleh iman, bukan oleh uang. Kalau iman saudara makin besar, hidup saudara ini akan makin aman, nyaman. Ada banyak gelombang, badai, angin ribut. Tetapi percaya, iman saudara kepada Tuhan makin besar. Tetap kapal hidup saudara ini jalannya tenang. Haleluya. Dan saudara akan melihat pelan-pelan Tuhan yang lain
Lagu mengatakan, kiri kananku boleh rebah, tapi bersama Tuhan aku ada jalan terus. Walau 1000 rebah di kiri, 10 rebah di kanan, saudara tidak akan pernah rebah. Karena apa? Tuhan yang menopang saudara. Haleluya. Kalau sudah didengar, disimpan, lalu apa? Dipraktekkan. Kalau pertama saja nggak pernah dengar firman dengan baik, ada orang bacakan firman sudah tidur, ngomong-ngomong, makan dan lain sebagainya. Apa yang mau dipraktekkan? Kan begitu. Siapa yang bisa baca atas ini? Saya kasih hadiah. Ini tulisan Arab. Siapa yang bisa baca, saudara? Bu Hermin apa? Iya. Orang sudah saya tulis di bawahnya itu loh. Apa, saudara? Tidak percaya? Ada nenek-nenek lari membawa karung beras 1 kuintal. Percaya enggak, saudara? Ayo, saya ulangi lagi. Ada nenek-nenek lari membawa beras 100 kilogram. Saudara jawab apa? Mustahil. Kalau enggak percaya, selesai kebaktian ini pergi ke Jalan Sulawesi. Di sana banyak orang Arab. Tanya ini, bahasa Arabnya tidak mungkin itu apa? Dia akan jawab apa? Mustahil. Lo memang betul, saudara. Saya tidak membohongi, saudara. Ini bacanya mustahil. Oh, begitu toh? Iya. Pak John belajar bahasa Arab dari mana? Baru kemarin, saudara. Saya tidak membohongi, saudara. Ya. Orang Arab bilang tidak mungkin itu mustahil. Lo kok sama dengan bahasa Indonesia? Ya nggak tahu. Apakah orang Indonesia yang nyontoh atau orang Arab yang nyontoh kita? Jangan suka bilang apa-apa mustahil, 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 mustahil. Abraham waktu dikasih tahu sama malaikat, kamu tahun depan akan punya anak. Sarah ketawa di belakang, ditegur. Tapi juga jangan saudara sekali lagi salah kaprah. Saya lalu bilang sama Julius, tahun depan Eca akan punya anak. Jangan sembarangan dipercaya omongan-omongan seperti begitu, saudara. Ya, karena sekarang banyak ajaran-ajaran yang semakin menina-bobokkan orang Kristen. Saudara Allah yang luar biasa. Dia pemilik dunia dan segala isinya. Itu aja sudah salah. Yang menguasai dunia ini sekarang ini iblis, bukan Allah. Ya. Jadi saudara sebagai anak Tuhan, saudara akan menjadi orang yang kaya. Dalam pekerjaan saudara akan menjadi manajer. Bukan menjadi pesuruh tapi manajer. Mulai minggu depan saudara tidak akan makan di warung-warung lagi. Saudara akan makan di kaki 6. Yang punya motor ganti semua dengan mobil. Yang punya mobil ganti dengan truk. Truk sampah maksudnya, saudara ya. Jangan percaya. Sekarang banyak khotbah-khotbah yang menina-bobokan, membesarkan hati orang. Tapi landasannya ngawur. Tetapi jangan suka ngomong juga mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Yang terakhir, mari kita baca bersama. 2, 3. Iman yang mengerjakan mujizat. Bedakan dengan yang ketiga tadi ya saudara ya, contoh-contoh ini. Jangan saudara salah pengertian dengan yang contoh-contoh yang akan saya berikan yang keempat ini. Ya, mujizat. Kita jangan pernah bicara sekarang tidak ada mujizat, salah besar. Malah kita harus berkata sekarang mujizat Tuhan lebih luar biasa daripada yang sebelum-sebelumnya. Haleluya. Ya, sebelumnya kita baca. Nah ini dia yang tadi saya berkata. Ayo kita baca dengan suara yang yakin. Yohanes 14 ayat 12 yang di rumah juga. 2, 3.
Aku berkata kepadamu, Sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Siapa yang yakin dirinya bisa melakukan seperti ayat ini, katakan saya orangnya. Serius loh saudara ya. Serius loh, saudara ngomong dari hati saudara, bukan hanya dari mulut saudara. Kalau aku Yesus, contohnya di Alkitab sudah banyak. Tadi saya sudah mengatakan air menjadi anggur, tetapi saya sudah kasih kesaksian. Ada orang yang bisa merubah anggur menjadi apa? TV, kulkas, motor dan lain sebagainya. Itu sudah luar biasa. Dia bisa membangkitkan orang mati, macam-macam. Kalau saudara melihat di sini, hanya dengan mengangkat tangannya, tongkatnya, Musa ini membelah laut Teberau. Ini namanya mujizat. Ya, hal yang luar biasa. 450 sekitar Nabi Baal menari-menari sekeliling mezbah. Tidak ada api yang turun. Sebelum Elia berdoa, dia berkata, isi pinggiran mezbah itu dengan air 7 buyung. Air pada saat itu hal yang sulit karena masa kekeringan, tetapi disuruh isi air. 7 buyung air, ini tidak ada airnya saja, apinya nggak turun. Apalagi ada air, mana ada air ada api, kan sulit. Tetapi apa yang terjadi? Api Tuhan membakar habis, batunya dihanguskan. Bukan hanya airnya yang dimakan sama api, batu mezbahnya juga dihanguskan. Dan korbannya. Ya, ini mukjizat yang luar biasa. Nah, sebelum terjadi hal yang kurang baik, penginjil terkenal BH, itu juga sapu tangannya bisa menyembuhkan orang. Seperti sapu tangannya Rasul Paul. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan di atas orang-orang sakit, lenyap penyakit mereka dan keluar roh jahat. Zaman dulu Rasul Paul ini tidak bisa ada di mana-mana kan, misalnya dia di kota A, yang di kota B, C, D itu Paul tidak bisa di sana. Tapi tidak kalah pikir mereka. Sapu tangannya Paul yang sudah didoakan dibawa ke kota A, sana kota B, sana, dan menyembuhkan orang. Itu kan sudah saya tulis ayatnya, sudah bisa baca nanti di rumah. Sekali lagi, penginjil yang saya katakan tadi inisialnya BH itu juga seperti itu, tetapi sayangnya yang saya sinyalir, lalu dikomersilkan. Sapu tangan ini dibawa ke sana, misalnya ya Pak Obed, orang tuanya sakit, mau sembuhkan enggak? Ini sapu tangannya dari Pak penginjil BH yang terkenal itu. Saya mau, wani pirokon gitu. Berani berapa? 5 juta, oke kasih. Jadi komersil, jadi nak karuan. Sampai di tempat ibunya atau bapaknya yang sakit, sapu tangannya enggak jadi sembuhkan apa-apa. Ya. Bayangan Rasul Petrus, coba tolong dibacakan. Kisah Rasul 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Nah, tuh. Bayangannya Rasul Petrus saja nyembuhkan. Petrus tidak perlu ngomong, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tidak. Dia cuma lewat, seperti saya jalannya, ini bayangan saya. Ada bayangan, saudara juga ada bayangan kan? Itu bisa menyembuhkan orang sakit. Itu namanya mujizat.
Tetapi saudara, hal-hal luar biasa yang saudara dengarkan tadi, saudara bisa melakukan lebih daripada itu. Amin. Saudara enggak percaya, ragu? Saya kasih contoh yang nyata. Bersama dengan kita ada Ibu Rosalina Joku. Mujizat yang paling luar biasa itu jangan pikir untuk orang lain, tetapi untuk diri saudara sendiri lebih dahulu. Haleluya. Jangan berpikir mujizat untuk orang lain, untuk kamu. Saudara bisa mengalami mujizat, itu sudah luar biasa. Sekarang kalau saudara tanya Ibu Rosalina gimana pemeriksaannya terhadap kanker stadium 5-nya. Membaik atau gimana Bu katanya? Membaik. Ibu Yohana dia sudah diperiksa berkali-kali, cek terakhir 2 minggu lalu bersih. Saya contoh nyata, ya bisa berdiri di hadapan saudara. Kalau saya buka baju saya, tidak ada bekas operasi satupun di dada saya. Saya lahir dengan jantung yang bocor. Dokter bilang 6 bulan maksimal mati. Itu namanya mujizat. Dan mujizat Tuhan, saudara bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, lebih daripada yang Yesus lakukan. Kalau iman saudara bertumbuh dan menjadi besar. Haleluya. Ya kiranya firman Tuhan ini membuat semangat saudara. Jangan saudara berpikir saya ini sudah tua, musik sudah tua, enggak bisa apa-apa. Orang-orang tua itu masih bisa banyak berguna. Yang utama berdoa buat keluarganya. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena kita ulangi lagi. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Lebih keras, lebih yakin nyanyinya. Haleluya. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang santai saja. Akan Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Angkat kedua tanganmu. Yesus mendengar. Haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sembah Tuhan. Naikkan doamu, naikkan seruanmu, naikkan permohonanmu. Dia ada di tempat ini, Rohnya
ada di tempat ini. Orikitele ala parala wala masike. Uriele temerele. Naikkan doamu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Orikitele melele. Rata mala mala masiketele ala mala mala urikere kele melele ya rata mala mala mala. Haleluya Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami, Engkau dahsyat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau beri kami talenta satu, yaitu iman Tuhan. Kami akan tumbuhkan iman kami melalui pembacaan firman Tuhan, melalui saat teduh. Dan tidak hanya punya iman saja, kami harus taat akan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus akan menerangkan lebih lanjut, memberi kemampuan Tuhan. Dan biar Roh Kudus melalui iman kami membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terutama di gereja, di Komsel Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami hidup oleh karena iman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Beri kesehatan senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami pulang membawa iman yang luar biasa, membawa berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan biar kehendak-Mu dan rencana-Mu yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengedangkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka dalam perkara yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan saudara. Dan berkat yang Dia berikan bukan hanya melulu soal uang, tetapi ada yang lebih daripada hal itu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.